Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan tentunya kepada tabi'un, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan syariah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk melalui bulan suci ini dengan menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh SMK Bina Kerja untuk mengisi pesantren Ramadan gitu, dengan judul mempersiapkan amalan terbaik gitu kan di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya kita patut syukuri gitu kan, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti puasanya tamat ya 30 hari gitu kan. Oke, baik. Amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini yang terpenting adalah dilandasi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam yang tadi sudah saya singgung di awal gitu, dalam surat Al-Baqarah gitu, bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa gitu di bulan Ramadan ini, tentunya adalah untuk bertakwa. Jadi dari awal sampai akhir itu harus tujuannya untuk bertakwa. Jadi kita harus niatkan untuk menjalankan perintah Allah, yang takwa itu di mana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sebenarnya amalan itu banyak ya gitu kan. Yang dimana kita itu dari bangun tidur kita itu sampai dengan tidur kembali itu banyak amalan-amalan yang kita bisa jadikan ibadah gitu kan. Jadi jangan sampai ada bahasa kan tidur juga jadi ibadah di bulan puasa ini ya. Itu betul gitu kan. Tetapi alangkah kita itu jangan lupa kita itu di bulan suci Ramadan ini amal itu dilipat gandakan. Makanya amalan yang kita itu jangan waktu yang kita punya di bulan suci Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Makanya di sini ada amalan-amalan yang sunnah yang yang mungkin kita lupakan gitu kan, atau mungkin kita tidak menyadarinya gitu kan. Seperti halnya satu sahur gitu kan. Sahur itu adalah amalan yang paling penting juga gitu kan. Karena terkadang kita itu nanti aja sahur mah gitu kan. Padahal di sahur itu ada keberkahan gitu kan. Seperti halnya dalam hadis Bukhari Muslim gitu kan, disinggung gitu kan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu berkah gitu kan. Jadi di situ banyak keberkahan gitu kan. Di waktu subuh itu banyak malaikat turun ke bumi, banyaklah berdoa gitu kan. Gitu, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Selanjutnya adalah setelah tadi kan setelah kita pertama setelah kita sahur gitu, yang kedua adalah bersedekah gitu. Nah, di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah bersedekah gitu kan. Karena sedekah itu membuka pintu rezeki gitu kan. Jadi sedekahlah gitu kan, di bulan Ramadan ini ya akan berlipat ganda Allah ganti gitu kan. Nah, sedekah itu jangan jauh-jauh, kita ke keluarga dulu, gitu, tetangga dulu. Jangan sampai kita ke orang lain itu ngasih gitu kan, tapi ke keluarga sendiri tidak gitu kan. Bahkan pelit gitu, ke tetangga sendiri gitu.
kita buka puasa banyak-banyak gitu kan, siap-siapkan, sementara kita tidak menyadari gitu tetangga kita kekurangan atau mungkin buka puasa hanya dengan air putih saja gitu kan. Sementara kita banyak mengumpulkan takjil gitu kan, seperti itu sampai nggak kemakan gitu. Makanya jangan sampai kita lupa gitu kan terhadap saudara kita sendiri, tetangga gitu kan yang terdekat. Selanjutnya sebenarnya ada yang tidak seperti halnya amalan selanjutnya adalah baca doa berbuka puasa gitu kan. Nah itu juga penting gitu kan, seperti itu. Jadi orang yang sedang puasa itu, apalagi di bulan Ramadan ini, doanya itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Nah di sini ada riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tak akan ditolak gitu kan. Jadi doanya itu tidak akan ditolak gitu kan, seperti itu. Mungkin kita sering buka puasa ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Jadi itu adalah bersyukur gitu atas rezeki yang telah kita dapatkan gitu kan. Kita bisa berbuka puasa gitu kan. Selanjutnya adalah sholat tarawih gitu kan. Nah ini sholat tarawih ini adalah yang sholat yang tidak pernah Rasul lakukan selain di bulan Ramadan gitu kan, seperti itu. Makanya kita jangan sampai lupa gitu kan dengan sholat tarawih gitu kan. Jangan awal-awal kalau kita lihat di bulan Ramadan ya biasanya di awal-awal penuh masjid itu gitu kan untuk sholat tarawih gitu kan. Kesananya kosong gitu kan. Padahal seharusnya istiqomah gitu kan itu sholat tarawih itu karena di bulan suci Ramadan ini harus diperbanyak ibadah-ibadah malam gitu kan, seperti itu. Karena kalau tidak ibaratnya ibadah malam itu kalau terlewat itu sayang sekali gitu kan, seperti itu. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan malamnya bulan Ramadan ini gitu kan, seperti itu. Karena kalau tersia-siakan ibaratnya itu kita tidak tahu umur kita akan kembali lagi atau tidak untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, selanjutnya adalah itikaf 10 hari di bulan Ramadan ini terakhir gitu kan. Nah, itu dimana mungkin ini malam Lailatul Qadar itu ya, 10 hari itu ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar gitu. Jadi sebenarnya gitu kan dari awal sampai akhir itu harusnya kita itu berusaha untuk memenuhi gitu kan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk puasa ini, yaitu untuk mencari ketakwaan gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang itu dikatakan lulus atau tidak puasanya adalah dari takwanya itu gitu. Kalau semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka luluslah puasanya gitu. Kalau semakin jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka puasanya tidak lulus gitu kan, seperti itu. Oleh sebab itu senantiasa kita harus menjaga gitu kan bulan suci Ramadan ini gitu kan dengan amalan-amalan yang terbaik gitu. Bahkan sebenarnya masih banyak amalan yang lain itu. Tadi yang saya sebutkan adalah beberapa bagian saja gitu kan amal-amal yang ada di bulan suci Ramadan ini gitu kan. Yang mungkin kadang kita itu tidak menyadarinya gitu bahwa itu adalah sebuah keutamaan atau sunnah muakkad yang mungkin kita lupakan gitu kan, seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya dari kita buka sahur sampai dengan kita berbuka puasa sebenarnya banyak sekali gitu kan yang harus kita laksanakan gitu, dan bahkan kita tanpa sadari amalan itulah gitu kan yang menjadi kunci kesuksesan kita di bulan puasa Ramadan ini gitu. Jadi itulah gitu kan beberapa hal yang menjadi salah satu gitu kan perencanaan kita gitu kan untuk menjalankan, bahkan bukan perencanaan yang harus kita lakukan gitu kan dalam bulan suci Ramadan ini gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, mungkin dari saya sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.